Selamat pagi pemirsa. Pemerintah kembali diingatkan untuk menjaga kedaulatan negara. Kasus bandara di kawasan industri Morowali, IMIP, memunculkan pertanyaan serius. Bagaimana mungkin fasilitas penerbangan beroperasi tanpa kehadiran negara? Situasi ini menjadi sinyal bahaya tentang potensi hadirnya negara di dalam negara. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 27 November 2025 dengan tema Cegah Praktik Negara Dalam Negara bersama saya Leonard Samusir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ini kita negaranya tetap NKRI ya? Iya jelas. Bukan negara dalam negara, tapi terkait dengan bandara ini Mas Kohar, di beberapa media sosial itu ada juga polemik terkait ini. Ada yang mengatakan ini harus segera diusut, tapi ada juga yang mengatakan ini bandara resmi loh, ini sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan, benar karena ini adalah bandara khusus maka tidak perlu ada petugas imigrasi atau bea cukai di situ karena memang keperluannya untuk privat. Ini bagaimana? Ya begini, sejauh dia berada di dalam teritori, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak ada yang bisa lepas dari kontrol negara. Tidak ada yang bisa lepas dari pengawasan negara. Karena ini bukan faktor semata urusan privat, tetapi ini juga faktor apakah negara itu bisa melindungi kepentingan seluruh isi yang ada di negara itu. Jadi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kan dikuasai oleh negara. Pasal 33. Untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat kan gitu. Konstitusi mengatur seperti itu. Nah, kekuasaan negara di dalam pasal 33 itu adalah termasuk kekuasaan dalam mengamankan segala aset-aset yang dia penting bagi negara. Jadi tidak boleh kepentingan privat, kepentingan orang per orang, kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan negara. Tetapi juga negara tidak bisa sewenang-wenang terhadap kepentingan masyarakat, terhadap publik, terhadap kelompok, itu juga terhadap investasi, apalagi tidak bisa sewenang-wenang. Nah, potensi untuk terjadinya moral hazard, potensi untuk terjadinya hal-hal yang sifatnya ilegal inilah yang dicegah dengan cara kehadiran negara. Nah, ada bandara yang sama sekali lepas dari pengawasan negara itu tidak boleh, meskipun dia resmi tercatat, meskipun dia menjadi bagian yang sudah ada di dalam dokumen, dokumen negara. Tetapi kalau dalam praktik sehari-hari misalnya orang bebas lalu lalang, orang bisa masuk dari luar negeri tanpa ada pengetahuan atau tanpa ada pengawasan dari imigrasi misalnya, bea cukai, maka sangat potensial ini dijadikan celah. Potensial loh ya, bukan berarti pasti terjadi. Gitu. Karena katanya begini Mas Kohar, dari pihak IMIP kelihatannya ya, atau dari pihak yang lain mengatakan setiap kali yang terbang ke bandara ini, itu pasti mendaratnya bukan di situ langsung. Kalau dari luar negeri ya, itu di bandara internasional. Yang dekat ya. Yang terdekat, baru pindah ke situ. Pertanyaannya, iya apa benar, apa tidak, kita akan bahas. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 27 November 2025, Cegah Praktik Negara Dalam Negara. Cegah praktik negara dalam negara. Ada negara di dalam negara. Praktik itu yang tengah disorot ketika di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, terdapat sebuah bandara yang dianggap tidak ada kehadiran kedaulatan negara. Bandara itu sebenarnya bandara resmi, terdaftar di Kementerian Perhubungan dengan kode ICA WAMP dan kode IATA MWS. Bandara tersebut juga merupakan bandara domestik dan statusnya non-kelas. Bandara IMIP diawasi Otoritas Bandar Udara Wilayah 5, Makassar. Selain bandara di kawasan PT IMIP di Morowali, juga ada Bandara Maleo dengan kode ICA WAFO
dan kode IATA MOH. Bandara domestik ini diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2019. Pengawasannya juga sama oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar. Bandara Maleo sama seperti bandara umum lainnya. Mobilitas penduduk sekitar dan karyawan PT IMIP umumnya melalui bandara ini meskipun jarak menuju ke sana jauh. Perjalanan dari Bandara Maleo ke kawasan PT IMIP normalnya sekitar 3 jam melalui jalan Trans Sulawesi. Namun, perjalanan bisa mencapai 5 jam lantaran jalan tersebut penuh lubang dan berjibaku menyalip truk sawit. Sementara itu, bandara di kawasan IMIP berbeda. Di bandara tersebut tidak terlihat kehadiran negara, tidak ada otoritas bandara, keamanan, imigrasi, dan bea cukai. Bandara ini juga tertutup, aksesnya dibatasi. Hal itulah yang memicu kemarahan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ketika mengunjungi kawasan tersebut. Setelah melihat bandara di IMIP, Syafri menyebutnya ada republik di dalam republik. Ketertutupan bandara ini juga telah memicu kecurigaan ada aktivitas ilegal di dalam bandara. Sejatinya sebagai bandara khusus, bandara di kawasan PT IMIP memang tidak wajib memiliki pos bea cukai dan imigrasi, tidak wajib menerima lalu lintas umum, dan akses publik bisa dibatasi. Urusan imigrasi dan pemeriksaan lainnya dilakukan di bandara terdekat. Dalam hal ini, bisa di Jakarta atau di Makassar. Kendati demikian, kedaulatan negara harus hadir di sana. Pemerintah seharusnya tetap menunjukkan kehadirannya di bandara tersebut. Pemerintah harus menempatkan orang-orangnya, baik itu perwakilan otoritas bandara, aparat keamanan, imigrasi, atau bea cukai di bandara khusus. Keberadaan bandara tanpa pengawasan negara berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional, seperti penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lainnya yang tidak dapat dipantau pemerintah. Penegakan kedaulatan di bandara juga merupakan pengendalian terhadap perusahaan pemilik atau yang mengoperasikan bandara tersebut, dalam hal ini PT IMIP. Jangan hanya karena nilai investasi yang besar, mereka bisa beroperasi sesuka hati. Sekuat atau sebesar apapun investasi yang mereka tanamkan, kendali kedaulatan harus di tangan negara. Persoalan bandara IMIP harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tidak lalai dalam mengawasi investasi besar di daerah. Tindakan pengawasan dan penegakan kedaulatan jangan diartikan menghambat investasi. Ini juga berlaku bagi investasi-investasi asing lainnya di tanah air. Pemerintah jangan melepas bebas PT IMIP mengoperasikan bandara tersebut. Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Gawar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, ini bisa kita kemudian melihat masalah dengan jernih atau seperti apa Anda lihat? Kalau urusan negara ini Pak Leo, suara saya, niat saya itu, keinginan rakyat itu sudah saya wakilkan kepada 580 orang anggota DPR itu. Bicara soal bandara ini hanya satu orang Pak Leo. Baru ada Metro, ada informasi berseliweran di media-media sosial. Pertanyaan saya Pak Leo yang paling besar itu, rakyat ini mewakilkan suaranya kepada DPR. Ya. 580 orang itu kok tidak ada yang bicara soal bandara negara ada dalam negara. Ini mengerikan Pak. Bagaimana selama 6 tahun ini mengurus negara?
Kami hanya menerima berseliweran, tentu berharap kita bersuara tentang itu tidaklah sampai. Yang sampai bersuara itu dalam sebuah kebenaran adalah DPR. Nanyakan kepada Menhankam, nanyakan kepada Menteri Perhubungan, ini betul atau tidak bendera ini? Presiden yang meresmikan, berseliweran berita-berita, maka yang meluruskannya itu adalah Pak Presiden Prabowo dan DPR komisi berapa itu yang membidangi perhubungan. Wakil kami ini kami gaji dengan besar, kok tidak ada bicara tentang ini, Pak Leo. Mohon Pak DPR bicaralah soal ini urusan negara loh. Tidak main-main ini, bahaya kalau DPR tidak bicara. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak. Ini yang menjelaskan Menhan atau siapa nih? Enggak, jadi Menhan menyampaikan kan dalam domainnya Menhan tentu saja. Domain Menhan adalah berada dalam wilayah bagian dari Tentara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya adalah seluruh angkatan ya, seluruh matra yang punya kewenangan untuk mempertahankan negara ini. Wilayah Indonesia. Setiap jengkal wilayah negara Republik ini urusan pertahanan ada di tangan TNI. Nah, dalam konteks itulah kemudian Menteri Pertahanan melihat ada sesuatu yang dalam pandangan Menteri Pertahanan ada janggal, yaitu betul bahwa bandara ini resmi, diresmikan oleh Presiden. Tetapi ada gejala-gejala yang potensial untuk membawa gangguan ya bagi munculnya ketahanan di negara ini. Gangguan itu apa? Ya misalnya siapa yang menggaransi bahwa tidak ada flight langsung misalnya. Direct flight dari Cina ke Morowali, dari Tiongkok ke Morowali misalnya. Aturannya sebenarnya tidak boleh, karena bukan bandara internasional. Karena bukan bandara internasional dan ya dia meskipun katakanlah dia untuk urusan mereka-mereka yang bekerja di industri Morowali tetap harus dalam jangkau negara, tetap harus diketahui oleh negara. Maka ini kalau tidak ditertibkan, nah yang bilang meminta menertibkan ini adalah anggota DPR. Jadi tidak benar tadi kalau anggota DPR dikatakan tidak bersuara. Anggota DPR sudah bersuara dan meminta ini agar ditertibkan. Mengapa? Karena untuk memutus syakwa sangka, untuk memutus kecurigaan-kecurigaan selama ini yang selama ini ada bahwa ada potensi kehadiran orang-orang yang secara langsung tanpa diketahui oleh pihak-pihak imigrasi. Satu. Kedua, ada juga potensi membawa kekayaan Indonesia ke luar negeri yang sebetulnya secara undang-undang sudah dilarang sejak 2020 misalnya. Morowali kan banyak nikel. Betul. Kan dilarang untuk diekspor langsung dalam mentah. Mereka harus dihilirisasi, harus dijadikan setengah jadi setidak-tidaknya. Syukur-syukur dia bisa menjadi bahan jadi. Nah, tetapi prakteknya beberapa saat yang lalu kan kita pernah membahas di forum ini juga ada bahan mentah nikel masih tetap lari atau tetap diekspor secara mentah ke Cina, ke Tiongkok, meskipun sudah ada larangan. Jadi dan jumlahnya besar loh, jutaan ton. Catatan Cina dan Indonesia beda. Nah, di Cina mengakui bahwa ada sekian juta, sementara di pihak di Indonesia menyebut berbeda. Kami tidak ada catatan. Nah, boleh jadi potensi itu muncul atau kebocoran itu muncul karena ada hal-hal seperti ini. Ada bandara-bandara yang lepas dari pengawasan negara, lepas dari jangkauan negara, sehingga hal-hal yang sifatnya ilegal itu bisa saja terjadi. Kalau ada yang mengatakan begini Mas Wahar, ini kan sebenarnya bandara khusus bandara yang memang diperuntukkan untuk memperlancar kegiatan investasi di Morowali. Di beberapa wilayah yang lain di Indonesia itu juga ada bandara-bandara serupa, ada di Sorowako, ada di Papua, ada di bahkan beberapa lokasi aneka tambang itu BUMN juga ada bandara seperti ini. Nah, kemudian apa yang membedakan IMIP ini, bandara IMIP ini dengan bandara-bandara itu? Ya paling enggak begini. Negara harus tetap tahu daftar siapa orang yang masuk, siapa orang yang keluar, siapa warga negara asing yang masuk ke dalam situ, itu harus berada dalam kontrol negara. Nah, kalau ada bandara yang betul-betul rahasia, dalam tanda kutip, yang dokumennya saja susah diketahui, maka ini berarti tangan negara tidak menyentuh situ. Ketika tangan negara tidak menyentuh itu berarti
boleh jadi nanti kegagalan negara loh. Kegagalan negara dan potensial menjadi negara gagal. Negara gagal melindungi kekayaan alamnya kalau sampai itu kemudian terjadi. Maka meskipun dia adalah bandara-bandara khusus dan dimungkinkan untuk hal-hal yang sifatnya khusus, tetapi tetap yang namanya selama dia bumi, air, dan kekayaan alam itu adanya di NKRI di Indonesia. Aturannya harus dipatuhi. Aturannya, maka dia berada di dalam kekuasaan Ada yang negara. khawatir begini Mas War, ini kalau kemudian kita tidak terlalu jelas, lalu memberikan efek negatif begitu, mulai orang stigma, ini bisa membuat takut investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi kita bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, bagaimana masalah bandara ini, bandara IMIP, bisa dijelaskan sejelas-jelasnya supaya jangan sampai nanti ada muncul stigma begitu, bahwa kalau investasi asing akhirnya jadi semena-mena di Indonesia. Bagaimana Mas? Di mana-mana pun itu tidak ada bahwa negara itu menyediakan diri untuk katakanlah dia bisa diinjak-injak dengan semaunya sendiri. Bisa diobok-obok kira-kira begitu ya. Karena ada hal-hal yang wilayah-wilayah yang mesti dipertahankan. Nah, Amerika sekalipun lah yang terkenal sebagai sangat-sangat demokratis dan menghargai private, wilayah private, individu dan seterusnya. Apalagi Donald Trump sekarang. Nah, itu mereka punya rules, mereka punya aturan, Indonesia juga punya aturan. Nah, dengan Indonesia punya aturan, payung besarnya itu adalah konstitusi. Ketika selama konstitusi itu masih berbunyi seperti itu, tidak diamandemen, tidak diubah, maka ya harus taat konstitusi. Para penyelenggara negara, semua sistem yang ada di Republik ini harus taat pada konstitusi. Tinggal nanti detail teknis rumusannya. Jangan sampai ada yang bermain di ruang gelap. Jangan sampai ada wilayah-wilayah yang negara itu melihatnya remang-remang. Tidak ada. Seluruh bumi, seluruh air, seluruh kekayaan alam, seluruh tanah yang ada di Republik ini oleh negara harus dilihat bisa dilihat secara jelas oleh negara. Tidak boleh remang-remang saja, tidak boleh. Sehingga tidak ada wilayah secuil pun yang bisa lepas dari kontrol oleh negara. Yang harus memperjelas kejelasan status bandara IMIP ini siapa? Ya, di pemerintahan kan ada Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan sudah menyatakan bahwa itu ada daftarnya, sudah terdaftar dan kode-kodenya juga sudah ada, dokumennya sudah ada. Nah, tinggal praktiknya seperti apa? Apakah praktiknya selama ini dilakukan pengawasan oleh bandara di sekitar itu misalnya? Benar-benar dilakukan ya? Apakah benar-benar dilakukan? Apakah regulasinya itu betul-betul ditaati sesuai dengan aturan? Katakanlah jenis-jenis pesawat yang bisa masuk di situ apa? Itu yang harus ditegakkan. Sehingga di situ kan sudah ada antar departemen. Tidak boleh hanya satu departemen. Kementerian Perhubungan, ada di situ Kementerian Pertahanan, juga ada DPR tadi yang diminta. DPR sudah bersuara. Nah, bentuk penertiban sekarang seperti apa? Itu yang sedang ditunggu dan sebetulnya ini tidak perlu kisruh kalau semua elemen itu bisa bekerja secara bersama-sama. Baik, kita tunggu tindak lanjut dari apa yang kita bicarakan ini. Mas Kohar, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Bung Leo. Pemirsa, pengawasan yang kuat bukan penghalang investasi, namun menjadi syarat mutlak agar pembangunan tidak menggerus kedaulatan. Pemerintah wajib memastikan tidak ada satupun infrastruktur strategis yang berjalan tanpa kontrol negara. Kalau bandara dapat beroperasi di luar pantauan pemerintah, itu bukan sekedar pelanggaran, tapi ancaman terhadap integritas negara. Negara tidak boleh membiarkan praktik itu terjadi. Saya Leona Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.